Presiden Donald Trump memang memberi sinyal menarik langkah mundur dari perang dengan Iran. Tapi pada Minggu 18 Januari 2026, langkah mundur bukan berarti Amerika Serikat berhenti. Iran seakan hanya diberi jeda menarik nafas sebentar dan kini harus berjaga-jaga usai dikabarkan 12 jet tempur F-15 milik Amerika Serikat sudah terparkir di pangkalan udara yang ada di Yordania. Tak berhenti di situ, Trump justru memainkan kartu DFE alias Dynamic Force Employment. Sebuah strategi yang bertujuan untuk menyulitkan musuh memprediksi pergerakan Amerika Serikat. Taktik DFE itu terlihat dari laporan terbaru yang menyebutkan adanya pergerakan armada kapal induk Abraham Lincoln yang melaju kencang dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah. Kedatangan jet tempur dan armada kapal perang itu seolah sengaja ditujukan untuk mengirim sinyal bahwa semua opsi terbuka di meja Trump. Apakah pengerahan itu menandakan perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat benar-benar akan pecah? Saat Amerika Serikat menyerang Venezuela, pangkalan militer Washington di Timur Tengah sepi karena banyak asetnya yang dipindahkan ke Karibia. Kini, alat-alat perang Amerika Serikat itu sedikit demi sedikit mulai kembali memenuhi lapangan pangkalan militer Washington di Timur Tengah. Melansir dari The Jerusalem Post, 12 pesawat jet tempur F-15 Amerika Serikat sudah tiba di Yordania. Selain 12 unit F-15 itu, diperkirakan lebih banyak lagi pesawat tempur yang akan menuju ke pangkalan udara Amerika Serikat bernama Muwafaq al-Salti di Yordania. Selain pesawat tempur, USS Abraham Lincoln dan tim penyerangnya pun telah berlayar dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Kapal induk itu didampingi oleh 2 kapal perusak, USS Prince dan USS Michael Murphy, serta armada penyerangnya. Pada 18 Januari 2026, USS Abraham Lincoln dilaporkan telah mencapai Selat Malaka yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Pengerahan alutsista Washington itu juga diwarnai oleh pernyataan para pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa berbagai opsi kini terbuka dan Trump bebas memilihnya. Opsi militer pun termasuk dalam pilihan itu. Keputusan kini hanya di ujung jari telunjuk Trump, apakah ia benar-benar akan menyerang Iran atau tetap menundanya. Apa maksudnya? Keberadaan pesawat Amerika Serikat yang baru tiba di pangkalan udara Muwafaq al-Salti di Yordania hanyalah salah satu pion Amerika Serikat. Karena jika kita melihat peta kekuasaan Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran sebenarnya sudah dikepung dari berbagai penjuru. Mulai dari Bahrain sampai Arab Saudi, total ada 7 fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Di mana saja pangkalan militer Amerika Serikat itu? Amerika Serikat dilaporkan memiliki 7 pangkalan militer yang tersebar di 7 negara Teluk Arab. Pertama ada di Bahrain yang menjadi lokasi markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Kedua ada di Qatar. Di negara ini terdapat pangkalan udara Al-Udeid yang terbentang seluas 25 hektar. Ada sekitar 10.000 pasukan Amerika Serikat yang berada di pangkalan ini. Ketiga, ada pangkalan udara Ain al-Asad di Irak. Meski terbaru, Amerika Serikat dikabarkan sudah menarik pasukannya dan menyerahkan pangkalan itu sepenuhnya untuk pemerintahan Irak. Amerika Serikat juga memiliki pangkalan militer di Kuwait yang kini menjadi pusat angkatan darat dan pangkalan udara. Kelima, ada pangkalan udara Al-Dhafra yang terletak di selatan ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Lalu ada pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi. Dan terakhir adalah pangkalan udara Muwafaq al-Salti yang terletak 100 km timur laut ibu kota Amman yang menjadi tempat parkir belasan pesawat tempur Washington yang baru saja tiba. Kehadiran pesawat-pesawat itu seolah menjadi perwujudan dari pernyataan Trump tempo hari yang menyebut bahwa bantuan militer sedang dalam perjalanan. Menanggapi kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut Iran tak akan tinggal diam dan siap untuk berperang habis-habisan jika Amerika Serikat nekat melakukan agresi. Pengerahan armada tempur Amerika Serikat itu kembali mengingatkan pada keberadaan strategi Dynamic Force Employment atau DFE Amerika Serikat. Apa itu strategi DFE dan apa hubungannya dengan potensi perang Iran-Amerika Serikat?
Mulanya banyak analis dan media termasuk The Wall Street Journal yang meragukan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Mereka ragu Amerika Serikat bisa menggempur Iran karena armada andalan Washington sedang terpecah fokusnya di Karibia dan Asia Timur. Tapi doktrin DFI mengubah segalanya. Jadi dalam DFI, mantra kuncinya adalah strategically predictable but operationally unpredictable. Doktrin ini memungkinkan militer Amerika Serikat untuk bergerak secara tidak terprediksi. Tujuannya agar musuh sulit memetakan pola serangan Amerika Serikat dengan pasti. Salah satu caranya misalnya dengan memindahkan aset besar secara mendadak, seperti manuver USS Abraham Lincoln yang tiba-tiba menuju Timur Tengah. Tapi perpindahan kapal induk Abraham Lincoln dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah sejatinya bukan tak terduga. Karena Amerika Serikat sendiri sudah membagi penempatan armadanya ke dua wilayah besar. Pertama adalah Armada Pasifik yang wilayah operasinya mencakup Pasifik dan Samudra Hindia. Dan Armada Atlantik yang beroperasi di Atlantik, Karibia, dan Mediterania. Jadi memindahkan kapal dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah adalah prosedur standar bagi Amerika Serikat. Armada Pasifik sudah biasa untuk berpatroli di Laut Cina Selatan dan kemudian berayun ke Samudra Hindia menuju Timur Tengah. Dan kenapa kapal di Laut Cina Selatan yang dipindah? Karena kapal induk yang berada di Laut Cina Selatan itu sudah siap tempur. Logistik, bahan bakar, dan armada pesawatnya sudah lengkap, krunya pun sudah dalam posisi siaga. Ditambah, waktu tempuh dari Asia ke Teluk Persia itu relatif cepat. Hanya sekitar 1-2 minggu. Sementara kapal yang ada di dekat Karibia seringkali hanya dalam fase latihan, perawatan ringan, atau misi operasi non-tempur. Itulah mengapa USS Abraham Lincoln yang dikirim ke Timur Tengah. Strategi belok mendadak ini memperlihatkan bahwa Trump tidak ingin terjebak dalam perang yang terbaca. Tidak ada yang tahu keputusan akhir Trump selain dirinya sendiri. Tapi satu yang pasti, Trump menyebut bahwa ini adalah saatnya untuk mengganti rezim Iran saat ini, yakni Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah klaim keberhasilan Iran meredam protes di dalam negeri, kehadiran militer Amerika Serikat yang masif di perbatasan seolah mengirimkan pesan bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Trump mungkin terlihat ragu untuk menarik peletuk hari ini. Namun dengan doktrin Dynamic Force Employment, serangan itu bisa datang kapan saja dari arah yang tak terduga. Untuk itu, pantau terus perkembangannya.